Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Petani Muda Berkarya. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar gimana cara menanam cabai yang mana cabainya itu tidak tahan virus ya teman-teman. Cuman ini bukan cabai besar dan juga bukan cabai keriting ya, tapi ini cabai domba ya. Kalau di daerah saya ini cabai domba sih, cabai domba atau bisa disebut cabai setan ya teman-teman. Ngeri banget ya namanya. Nah, jadi di sini yang kita tanam itu dari Tunas Agro varietas Carika ya teman-teman. Ini A-nya hilang. Nah, ada. Ini Carika. Ya. Yo sini. Ini Carika ya. Carika ini memang dia tidak tahan virus ya. Jadi di sini kita akan belajar cara menanam cabai cabai domba atau juga Carika yang tidak tahan virus. Nah, untuk trik-triknya kita nanti akan membahasnya dari awal ya, sambil praktek di kebun, dari mulai cara mengendalikan virus, cara mengendalikan kerdil pada cabai, dan cara-cara pokoknya semuanya nanti akan kita bahas dari nol karena ini dari awal ya. Cuman kalau misalkan untuk cara penyemaian itu sama saja ya, ini triknya sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya dari cara menyemai cabai. Nah, dan di sini ini udah 4 hari ya, 4 hari dia udah mulai seperti ini, udah pada bagus tuh. Masih belum sempurna sih ya, masih agak bengkok-bengkok karena ini baru 4 hari. Nah, dan di sini untuk lahannya kita udah menyiapkan tapi belum diolah ya. Nanti kita mulai besok kita mulai mengolahnya. Ini bekas cabai keriting ya, ini enggak diurus ya teman-teman, tapi buahnya masih banyak. Tapi ini kalau misalkan kita jual itu masih bisa laku ya. Ini keriting lolai, tidak diurus, tidak dispray, dan juga tidak dipupuk ya teman-teman. Namun di sini untuk lolai juga sangat bagus sekali. Jadi dia ini tahan sekali terhadap virus ya, virus dan juga layu fusarium ya. Entah kenapa itu ya. Ini udah jago banget sih ya, yang nyari atinnya, yang bisa tanaman cabai ini bisa tahan virus. Nah, dan di sini saya satukan sama cabai besar ya. Nah, ini kemarin saya salah ngambil benih ya. Ternyata baja itu tidak cocok di daerah saya. Dan akhirnya seperti ini ya. Baja tidak cocok, sangat tidak cocok karena di sini saya berada di dataran menengah ya. Ini dataran menengah. Nggak tahu kenapa pokoknya tidak cocok ya. Cocoknya itu jadi di sini tuh pakai keriting sama CMB juga cuman pilar doang. Baru pilar sih saya coba ya. Kalau untuk CMB jelek, nggak cocok ya untuk baja di daerah saya. Nah, ini keritingnya itu masih banyak sekali padahal ya. Ini kalau misalkan diurus itu lumayan. Cuman di sini karena memang saya ngejarnya itu target ya, target nanam rawit domba dan supaya panennya itu ntar pas hari H-nya lebaran ya, pas 4 hari ke hari H-nya lebaran gitu. Jadi masih bulan puasa kita panen gitu, itu rencananya. Dan itu juga targetnya supaya harganya wow ya. Biasanya suka wow gitu harganya, nyampe 60 40 ya. Dulu saya 40 60 nyampe. Nah, ini sebanyak 2000 batang ya. Saya bahas kembali dari Carika. Cuman kalau pasar itu sukanya itu sama cabai rawit domba yang agak gimana ya, yang agak bulat gitu. Jadi di sini saya merekomendasikan kepada teman-teman kalau misalkan nanam Carika itu harus ada campurannya gitu. Saya di sini untuk campurannya beli dari pasar, benih lokal ya, tapi yang agak bulat-bulat.
Nanti di ujung video ini saya taruh foto-fotonya dari mulai carika, perbedaan carika sama yang cabai apa ya. Pokoknya kan kalau misalkan cabai domba ini kan beda merek itu beda bentuk ya teman-teman, beda bentuk, ada yang panjang seperti ini, agak tajam ya, dan juga ada juga yang enggak seperti ini gitu, enggak runcing, enggak tajam, jadi agak bulat-bulat gitu tapi gede. Nah pasar itu sukanya itu yang bulat-bulat gede gitu. Jadi di sini saya satukan sama bibit lokal, benih lokal saya satukan. Ini sebanyak 2000 pohon, bersihnya 2000 pohon, tapi untuk kotornya ini 2500 pohon saya campurkan sama benih lokal. Nah ini baru 4 hari. Oke teman-teman, segitu saja. Nanti kita akan bahas pokoknya dari nol, dari mulai pengolahan lahan seadanya saja ya untuk rawit ini, karena memang rawit ini meskipun tidak terlalu wah gitu dalam pupuk itu masih bagus. Karena biasanya kalau rawit itu ditanaminya itu pas musim kedua, tanaman kedua. Contohnya gini, misalkan kita tanam keriting, kemudian keritingnya dicabut, meskipun lahannya nggak diolah, asalkan mulsanya dibuka dulu terus tanami lagi, itu masih bisa bagus. Kalau untuk rawit ya, kalau untuk rawit seperti itu. Dan di sini saya juga sama akan melakukan hal seperti itu. Ini calon buahnya masih banyak banget ya, dari segi buahnya masih enak. Nah dan ini untuk persiapannya ini bakalan dari nol. Kita akan melakukan pembersihan dulu ya. Ini kita akan melakukan pembersihan lahan dulu dari awal, pakai mesin cacar ya teman-teman, pakai mesin pembersih rumput. Ini udah netral ya, insya Allah ini udah netral. Kalau yang ini kan pakai mulsa ya, yang ini enggak gitu. Dan di sini ini rumputnya juga seperti ini. Dari hijau-hijau banget kan. Nah ini tanahnya itu udah bagus, jadi kita akan siap-siap ya untuk menanam cabai rawit domba ya. Ini kalau diurus itu lumayan loh. Padahal keriting hari ini itu harga merahnya itu masih 40, harga merah sih ya. Nah jadi kenapa yang ini enggak keurus, karena saya lebih mengutamakan yang di atas. Karena yang di atas, yang di sono itu yang sekitar 4000 pohon itu pakai mulsa semua ya, enak. Jadi kalau ini nggak tahu ya, ini tuh nggak pakai mulsa susah banget gitu. Susahnya itu di rumput. Jadi karena memang tanahnya itu sangat netral dan bagus, pH-nya juga 6, ini nyampe 6, makanya rumputnya itu cepet tumbuh banget ya rumputnya itu, jadi nggak ketahan gitu. Baru seminggu udah itu lagi, udah tumbuh besar lagi itu tuh rumputnya itu gulma. Jadi itu kendalanya. Jadi nanti kita akan pakai mulsa juga ya, seperti halnya yang ini nih. Oke, terima kasih teman-teman, terus pantau channel Petani Muda Berkarya supaya nanti kita bisa belajar sama-sama. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.